Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para habaib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semoga mereka semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan insyaallah kita mendapatkan keberkahan mereka semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Duduk kita di dalam majlis semacam ini adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwan rahimakumullah, kita dalam majlis ini adalah majlis menghatamkan daripada kitab Tajridus Sharih, kitab ringkasan daripada kitab Sahih Al-Bukhari. Kitab Sahih Al-Bukhari adalah kitab yang paling otentik di dalam pengarangannya. Setelah Al-Quranul Karim, maka para ulama menyatakan bahwa sesungguhnya kitab Sahih Bukhari adalah sebagai landasan para ulama, para aulia, para orang-orang yang saleh di dalam menempuh hidup mereka dalam menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari adalah seorang yang sejak dari kecil sudah diilhami oleh Allah subhanahu wa ta'ala sibuk dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang yang termasuk daripada tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, karena begitu cepatnya menghafal daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab Sahih Al-Bukhari dikarang oleh beliau selama 16 tahun lamanya, mengambil meringkas dari semua riwayat-riwayat yang beliau ambil dari para ulama-ulama, perjalanan dari satu daerah ke daerah yang lain untuk mengambil periwayatan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. 600.000 hadis yang didapat oleh Al-Imam Al-Bukhari dikarang untuk yang sahih saja. Yang sahih di antara semuanya dengan syarat yang beliau terapkan di dalam kitab beliau. Seorang perawi harus jumpa dengan perawi yang lainnya sebelumnya, diketahui dan diteliti bahwa orang itu pernah berjumpa. Ini adalah satu amal yang luar biasa dilakukan oleh Imam Bukhari. Beliau apabila ada orang-orang yang datang ke tempat beliau, maka beliau menanyakan, ini mau bicara agama umum atau mau bicara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila bicara umum, maka beliau kemudian duduk bersama mereka. Tetapi apabila berbicara tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka minta untuk beliau meriwayatkannya, maka beliau mandi terlebih dahulu, berwudu terlebih dahulu, memakai pakaian kebesaran ulamanya, dan kemudian memakai bukhur yang sangat banyak sekali
lalu kemudian duduk dalam majelis tersebut meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu penghormatan terhadap sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah beliau meletakkan satu hadis yang ada di dalam kitab Sahih Al-Bukhari setelah seperti tadi yang kita sebutkan diteliti oleh beliau dengan penelitian yang sangat mendetail sekali, lalu beliau salat istikharah terlebih dahulu 2 rakaat setiap satu hadis yang beliau tulis. Berarti ada 6.000 hadis yang ada kurang lebihnya. Berapa rakaat beliau melakukan salat. Besok paginya setelah ada kemantapan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala barulah kemudian ditulis. Inilah ilmu ikhwan rahimakumullah. Keberkahan akan didapat apabila menjalankan adab. Apabila seseorang hanya mengandalkan kecerdasannya saja, maka tidak mungkin kitab Sahih Al-Bukhari sampai sekarang semuanya mengambil manfaat. Tapi lihat, beliau mengiringi ilmunya. Ini orang yang sangat cerdas sekali. Sekali dengar hafal beliau. Dalam riwayat disebutkan ada orang-orang yang kemudian ingin menguji beliau. 100 orang mempertanyakan hadis-hadis yang kemudian dibolak-balik hadisnya. Imam Bukhari ketika ditanyakan oleh satu orang, apa hadis ini, beliau mengatakan saya nggak tahu, nggak pernah ada hadis yang semacam ini karena dibolak-balik riwayatnya. Lalu kemudian yang kedua mengatakan ada riwayat semacam ini, saya nggak tahu, saya nggak tahu. 100 semuanya beliau katakan saya tidak tahu. Kemudian setelah selesai 100 semuanya, maka kemudian beliau memahami bahwa mereka semuanya ingin menguji daripada kecerdasan Al-Imam Al-Bukhari, maka diulang lagi pertanyaan mereka. Pertanyaannya diulang. Kamu tadi mengatakan semacam ini riwayatnya, hadisnya semacam ini, sesungguhnya yang benar adalah semacam ini. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu yang kedua mengatakan kamu semacam ini, diucapkan apa tadi yang dikatakan oleh orang tersebut, diulang semuanya satu persatu 100 orang itu semuanya, dan kemudian dikembalikan riwayat hadisnya kepada riwayat yang benar. Ikhwan rahimakumullah, beliau mempunyai kecerdasan yang luar biasa, tapi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala juga luar biasa. Al-Imam Al-Bukhari kalau sudah masuk bulan Ramadan maka mengatakan ini bulan Al-Qur'an. Sudah tutup hadisnya, sekarang Al-Qur'an. Sehari beliau kemudian khatam 1 kali, malamnya separuh. 1 kali separuh, malamnya separuh. Semua itu dilakukan oleh beliau dalam setiap harinya di bulan Ramadan. Ikhwan rahimakumullah, beliau di akhir-akhir hayatnya mendapatkan ujian. Fitnah-fitnah disematkan kepada beliau karena ada orang-orang yang dengki kepada beliau. Para ulama-ulama yang lain gak suka dengan ketenaran daripada Al-Imam Al-Bukhari. Beliau apabila sampai di satu daerah disambut oleh orang-orang yang sangat banyak sekali, sedangkan ulama-ulama yang lain merasa iri dengan hal semacam itu. Maka dikatakan bahwa Imam Bukhari mengatakan Al-Quran itu makhluk, sehingga orang menjauhi daripada Imam Bukhari. Tapi yang tetap dengan Imam Bukhari adalah Imam Muslim. Jadi Imam Muslim termasuk daripada muridnya daripada Al-Imam Al-Bukhari, dan beliau tidak mau mendengar daripada fitnah-fitnah yang ada di masa itu dan tetap berkhidmat kepada Al-Imam Al-Bukhari. Hingga lihat orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada ujian-ujiannya. Ikhwan rahimakumullah,
bukan hanya kita saja, ini sudah ulama, orang yang saleh, hidupnya ibadah kepada Allah, tidak sibuk dengan dunia, tapi tetap saja semacam itu. Akhirnya Al-Imam Al-Bukhari pindah dari satu daerah menuju daerah yang lainnya, kembali ke tanah negerinya, ke tanah kelahirannya. Al-Imam Bukhari ketika itu sudah merasa sempit kehidupannya, maka beliau berdoa mengatakan, ya Allah, dunia tampaknya sempit bagi aku, ya, jemput aku ya Allah. Maka malam itu pun beliau wafat, dan ketika dikuburkan beliau, termasuk karamah daripada Al-Imam Al-Bukhari, bahwa beliau itu ketika dikuburkan tercium bau wangi yang luar biasa dari kuburnya sampai beberapa waktu lamanya. Orang-orang yang dahulu merasa enggan untuk duduk dengan Al-Imam Bukhari, merasa kemudian menyalahkan diri mereka sendiri, meminta maaf kepada Al-Imam Bukhari, datang ke kuburnya, cium bau wangi yang luar biasa daripada kubur Al-Imam Al-Bukhari. Maka ikhwan rahimakumullah, sampainya hadis-hadis ini kepada kita bukan suatu hal yang mudah. Melalui para ulama, kita saat ini hanya sekedar memfotokopi saja. Gampangnya kita dapat kitab Sahih Al-Bukhari, kita beli di toko buku bisa. Bahkan sekarang sangat mudah sekali, dengan internet kemudian kita download, kita bisa dapatkan kitab Sahih Al-Bukhari. Dahulu orang-orang kalau mau dapatkan kitab tersebut duduk dengan bersama Imam Bukhari. Imam Bukhari mendiktikan kepada mereka, dan mereka kemudian menulis satu persatu daripada hadis tersebut. Maka betapa kita harus bersyukur, berterima kasih kepada para ulama-ulama sebelum kita. Jangan kita katakan kita maunya Al-Quran dan hadis, ulama enggak perlu. Bagaimana bisa sampai agama kepada kita kalau enggak dengan jalurnya para ulama, jalurnya orang-orang yang saleh? Maka ikhwan rahimakumullah, majelis semacam ini majelis yang perlu untuk dihidupkan, perlu untuk kemudian dimakmurkan. Baca kitab-kitab Sahih Al-Bukhari. Bulan Rajab biasanya orang-orang saleh melakukan semacam ini, maka hendaknya dilestarikan. Insya Allah majelis ini terus tetap ada sampai yaumul qiyamah. Amin ya rabbal. Semakin makmur orang-orang yang hadir di tempat ini, insya Allah. Sampai di jalan-jalan insya Allah semuanya penuh dengan orang-orang yang mengambil manfaat daripada hadits-hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan rahimakumullah, bicara tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita bicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita saat ini sedang memperingati daripada Isra dan Mi'raj Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hari malam yang paling berbahagia buat Rasul sallallahu alaihi wasallam, paling utama buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ataupun malam yang berbahagia buat kita adalah kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan rahimakumullah, bicara tentang Isra dan Mi'raj, maka kita ingat terlebih dahulu apa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sedih, ditinggal oleh istrinya, ditinggal pula oleh pamannya Abu Talib. Dua orang yang selalu mendukung Nabi sallallahu alaihi wasallam, menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memang berkehendak untuk menjadikan mereka wafat di saat-saat masa susahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menjelaskan kepada alam semesta bahwa keberhasilan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwah atas bimbingannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan siapa-siapa, tapi Allah Subhanahu wa taala yang inginkan untuk mendidik Nabi sallallahu alaihi wasallam, membimbing Nabi sallallahu alaihi wasallam.
adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah Subhanahu wa taala yang didik adab kepada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan ayahnya, bukan ibunya, bukan kakeknya, bukan keluarga dan kerabatnya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan fa ahsana ta'dibi, maka sebaik-baik pendidikan adab yang aku dapatkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan rahimakumullah, Nabi berinisiatif untuk pergi ke Taif. Harapan orang-orang Quraisy yang selalu mencaci maki beliau bisa dapat pertolongan orang-orang Taif. Tapi apa yang didapat? Yang didapatnya sebaliknya. Bahkan mereka lebih dahsyat daripada orang-orang Quraisy. Mereka melempari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencaci maki Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam beristirahat sebentar. Setelah lelah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dilempari oleh mereka di kebun anggur milik Utbah bin Rabi'ah, orang Quraisy. Maka kemudian saat itu datang budaknya yang bernama Adas, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan anggur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memakannya sambil mengatakan bismillah. Adas bertanya, apa ucapan ini? Enggak pernah aku dengar ucapan semacam ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan, kamu dari mana wahai Adas? Kata Adas, sesungguhnya saya dari Nainawa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, oh, itu adalah tempat saudaraku Nabi Allah Yunus alaihi salam. Siapa yang ngasih tahu kamu bahwa ada seorang nabi dan seorang rasul di daerah Nainawa, Nabi Allah Yunus alaihissalam? Atas hanya yang tahu dirinya, gak pernah ada yang mengatakan. Maka Rasul mengatakan, itu saudaraku, seorang nabi dan rasul, dan aku pun juga seorang nabi dan rasul. Maka Adas pun masuk dalam agama Islam, mencium tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencium kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan rahimakumullah, saat-saat sulit semacam itu apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba? Enggak ada perlindungan dari manusia. Orang-orang melempari dan mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan rahimakumullah, yang perlu dilakukan mendekat kepada Allah. Enggak ada yang lain. Enggak ada yang lain. Anda enggak usah pakai rapat-rapat segala. Enggak usah rapat. Anda untuk kemudian menghadapi permasalahan ini, apa yang seharusnya dikerjakan? Enggak usah pakai matematika. Enggak usah pakai matematika. Ada matematika yang lebih besar. Ada yang kemudian membalikkan segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita yang lagi dalam masalah hutang kita, kalau kita lagi ada masalah perekonomian kita, kalau kita ada masalah keluarga kita, kalau ada masalah kehidupan kita, apa yang harus dilakukan? Segera sholat. Datangi Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau apa lagi kalau kita enggak semacam itu? Jangan pakai otak kita, pemikiran kita, sudah serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya apa yang didapat? Hasilnya setahun berikutnya orang-orang Ansar sudah mulai masuk Islam. Datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan dari orang-orang Quraisy, bukan dari orang-orang sekitarnya, bukan dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi orang-orang Ansar yang datang dari Madinah mau haji pada saat itu, karena memang di zaman jahiliyah sudah kenal yang namanya haji. Setiap bulan Dzulhijjah datang ke Makkah mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan Islam kepada mereka. Mereka pun masuk dalam agama Islam. Hingga ketika sudah tahun-tahun berikutnya, setiap rumah di kota Madinah sudah masuk dalam agama Islam, membicarakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah kecuali semua rumah di kota Madinah mempersiapkan tempatnya buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala al-badru alaina
min thaniyatil wada'i. Bagaimana padahal belum jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sudah timbul rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan rahimakumullah, itu semua didapat dengan apa? Salat. Mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Makkah menuju ke Baitul Maqdis. Dalam perjalanan tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan singgah terlebih dahulu di kota Yathrib. Lihat ikhwani rahimakumullah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum datangnya waktu hijrah sudah tahu bakal hijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya sama malaikat Jibril, ini tempat mana? Nanti akan kamu hijrah di sini. Rasul dipersilahkan sholat. Tidak lain tempat sholatnya Rasul adalah Masjid Nabawi, yang kemudian akan jadi tempat masjidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan rahimakumullah, tapi lihat bagaimana kecerdasan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kemudian dapat izin, ya enggak bicara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ke Yathrib, salat 2 rakaat, lalu menuju ke Bukit Turusina, salat 2 rakaat, lalu kemudian kemana? Ke tempat lahirnya Nabi Allah Isa alaihi salam. Apa? Ambil berkah. Inilah syariat kita, syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada kita untuk mengambil berkah. Apa? Tempat-tempat dahulu di situ ada kebaikan, maka kebaikan itu tetap terus walaupun sudah lama. Nabi Allah Musa bicara sama Allah kapan? Sudah ratusan tahun yang lalu. Nabi Allah Isa lahir kapan? 600 tahun yang lalu. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kemudian sampai di tempat tersebut, ini tempat lahirnya Nabi Isa. Salat di situ ada keberkahan. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih utama daripada mereka, tapi mengambil keberkahan adalah satu hal yang disyariatkan. Berarti ada tempat-tempat yang mulia dan tetap terus menjadi mulia. Sebagaimana tempat-tempat yang buruk, kita diminta untuk tidak datang ke tempat itu. Wadi Muhassar, tempat turunnya azab kepada Abrahah dan tentara gajahnya. Rasul ketika kemudian melewati itu mengatakan, ayo cepat-cepat, buru-buru, jangan lama-lama di sini. Lewatnya harus bagaimana? Nangis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak bisa nangis, paksakan nangis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat di Hijr ketika perang Tabuk, itu tempat kaum Ad turun azab, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian segera jalan. Sudah masak air di tempat tersebut, suruh buang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa ada tempat yang kemudian di situ buruk dan tetap buruk sampai lama pun, sampai yaumul qiyamah. Sehingga kita tidak diperbolehkan untuk berada di tempat-tempat yang dahulu pernah datangnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, tempat di situ ada rahmat Allah, kita duduk. Kita ambil berkah. Maka suatu hal yang wajar apabila kita tanya, oh ini tempat orang saleh, maka kemudian ambil berkah. Anda lihat Imam Subki. Imam Subki dalam riwayat beliau itu ingin jumpa Imam Nawawi. Ketika mau jumpa sama Imam Nawawi, sudah lama perjalanan menuju ke tempat Imam Nawawi. Ternyata didapati Imam Nawawi telah meninggal dunia. Usianya cuma 45 tahun saja Imam Nawawi. Ikhwana rahimakumullah, apa yang dilakukan oleh Imam Subki? Imam Subki tanya, mana tempat duduknya, majelisnya Imam Nawawi? Maka didatangi majelis tersebut, dia pun berguling-guling di tempat itu. Seraya mengatakan, saya berharap bahwa tubuh saya ini mengenai tempat yang dahulu pernah disentuh oleh Imam Nawawi. Ini ulama kita, orang-orang yang saleh.
Ternyata mereka mengambil berkah satu dengan yang lainnya. Al-Imam Syafi'i berserta dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i mendapatkan mimpi jumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seraya mengatakan, kabarkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal bahwa sesungguhnya dia akan terkena fitnah. Sabar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau utus muridnya. Beliau berada di Mesir, sedangkan Imam Ahmad ada di Baghdad. Maka beliau kemudian kirim muridnya, kasih kabar kepada Imam Ahmad. Maka murid ini pun pergi sampai ke tempatnya Imam Ahmad sedang sholat subuh pagi harinya. Setelah selesai isyraq dan lain sebagainya, maka didatangi Imam Ahmad bin Hanbal, diberitakan bahwa sesungguhnya ada kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Imam Syafi'i. Hanya saja kamu akan terkena fitnah, diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar tentang masalah Al-Qur'an yang dianggap makhluk, hingga Imam Ahmad bin Hanbal masuk penjara, disiksa oleh mereka. Sabar, perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka biasa seseorang itu kalau sudah kasih kabar gembira ada hadiah. Saya kasih hadiah, kamu yang bawa kabar gembira dikasih hadiah. Hadiahnya apa? Baju pakaian yang dalam yang terkena langsung tubuhnya, diberikan kepada muridnya Al-Imam Syafi'i. Kembalilah murid tersebut kepada Imam Syafi'i, kasih kabar sudah diterima bahwa sesungguhnya Imam Ahmad bin Hanbal sudah mendengar semuanya. Imam Syafi'i tanya, kamu dikasih apa? Kamu dikasih apa oleh Imam Ahmad bin Hanbal? Biasa orang tahulah Imam Syafi'i pasti dikasih sesuatu oleh Imam Ahmad bin Hanbal, sunnah. Ya, orang kalau ada yang kasih kabar gembira kepada kita, kita sunnah kasih sesuatu hadiah kepada yang bawa kabar gembira tersebut. Imam Syafi'i tanya, kamu dikasih apa? Saya dikasih baju pakaiannya. Imam Syafi'i tanya, yang langsung kena kulitnya atau bagian luarnya? Oh, yang langsung kena kulitnya, bagian dalamnya. Maka Imam Syafi'i mengatakan, saya tidak mau ngambil. Saya nggak mau ngambil, itu punya kamu dari Imam Ahmad bin Hanbal. Cuman saya pinjam sebentar saja. Beliau ambil baskom, isinya air, bajunya Imam Ahmad bin Hanbal dicelupkan. Dah, nah. Airnya diminum sama Imam Syafi'i. Diletakkan di tempat sholatnya. Setiap apa diminum oleh Imam Syafi'i. Ambil berkah dari muridnya. Imam Ahmad bin Hanbal ini muridnya daripada Imam Syafi'i. Tapi lihat mereka para ulama, orang-orang yang saleh saling mengambil berkah satu dengan yang lainnya. Maka ikhwan rahimakumullah, inilah ajaran kita, ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala datangkan ruhnya para nabi dan para rasul hadir di tempat tersebut. Untuk apa? Untuk salat bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seumur hidup sekali. Maaf ya, bukan seumur hidup, mereka sudah mati semuanya. Sepanjang masa sekali. Sekali dikasih kemuliaan untuk bisa salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menunjukkan kepada semuanya bahwa pemimpinnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan sebagaimana ketika membangun Ka'bah Nabi Ibrahim alaihi salam, maka Nabi Ibrahim meletakkan anaknya Nabi Ismail di tempat tersebut. Lalu Nabi Ibrahim membangun Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. 40 tahun jaraknya antara Ka'bah dengan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis 40 tahun setelahnya dibangunlah Masjidil Aqsa. Siapa? Anaknya yang satu ditaruhkan di Masjidil Aqsa, yaitu Nabi Allah Ishaq alaihi salam. Dan Nabi Allah Ishaq alaihi salam
mempunyai anak keturunan yang selalu berada di tempat Masjidil Aqsa. Nabi Allah Yakub alaihi salam, kemudian Nabi Allah Yusuf alaihi salam, lalu nabi-nabi setelahnya. Nabi Musa mengembalikan Bani Israel ke Masjidil Aqsa. Lalu kemudian setelah itu dari nabi yang berikutnya Nabi Allah Daud alaihi salam, Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, Nabi Allah Zakaria, Nabi Allah Yahya hingga Nabi Allah Isa alaihi salam, semuanya berada di Masjidil Aqsa. Seakan-akan ini adalah acara serah terima, bahwa sesungguhnya Masjidil Aqsa diserahkan kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'bah sudah ada di tangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Masjidil Aqsa sudah diserahkan pula, pimpinannya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu semuanya menjadi milik kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang perlu kita jaga, yang perlu kita ambil kembali, yang hilang daripada kita. Maka ikhwan rahimakumullah, taulah kita bagaimana kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga kemudian perjalanan dilanjutkan dengan mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langit pertama, langit kedua, terus semacam itu sampai ke langit yang ketujuh, jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam kasih salam sama kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memberitahukan kepada kita bahwa sesungguhnya tanaman di surga itu didapat dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Satu kali kita ucapkan berarti kita punya satu pohon di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dua kali ya kita punya dua pohon. 1000 kali ya punya 1000 pohon. Ustadz jangan banyak-banyak, gak enak kalau pohon semuanya ya, sedikit-sedikit sajalah. Ada jalannya, ada sungainya ya, kita pengen. Oh surga luas ikhwan rahimakumullah, gak usah khawatir. Jumlah banyak yang zikir kita baca akan memberikan kepada kita surga yang begitu besar. Karena yang terakhir saja, yang terakhir kali masuk ke dalam surga itu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dunia seisinya 10 kali lipatnya. Itu yang terakhir. Insya Allah kita termasuk yang awal-awal ya. Masuk surga Al-Firdausil A'la yang sangat luas Allah berikan kepada kita. Amin Allahumma. Ikhwana rahimakumullah. Sampai pada satu saat malaikat Jibril mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maju kamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, wahai Jibril, apakah saat-saat semacam ini seorang teman meninggalkan temannya? Harusnya kamu temani aku masuk ke tempat ini. Apa jawab malaikat Jibril alaihissalam? Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu langkah saja aku melangkah, aku akan terbakar. Gak mampu aku. Ini tempatku yang terakhir ya, yang di sini. Siapa beliau? Malaikat Jibril, pimpinan para malaikat. Ciptaannya yang paling besar di antara malaikat-malaikat yang lainnya. Malaikat itu punya sayap. Uli ajnihatin, mathna wa thulatha wa ruba. Malaikat itu ada yang sayapnya 2, 3, 4. Tapi malaikat Jibril alaihissalam punya sayap 600 sayap. Berapa besarnya itu malaikat Jibril alaihissalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari gua Hira, pertama kali wahyu didapat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat Jibril alaihissalam mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril. Pemberitahuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu itu adalah Rasulullah, utusan Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan aku adalah malaikat Jibril alaihissalam. Maka Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Dalam bentuk aslinya dilihat oleh Rasulullah SAW. 600 sayap dimiliki oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kata Rasulullah SAW, aku lihat ke atas malaikat Jibril, aku lihat ke bawah malaikat Jibril, kanan kiri semuanya Jibril. Nutup pandangan Rasulullah SAW.
Dan hilang kemudian malaikat Jibril, Rasulullah SAW kembali ke rumahnya. Ikhwana rahimakumullah, yang kedua kali dilihat oleh Rasul dalam bentuk aslinya waktu Isra dan Mi'raj ini. Tampaklah malaikat Jibril dalam bentuk aslinya sebagaimana dilihat di Gua Hira. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Malaikat Jibril seperti kelereng di antara padang pasir yang luas. Alam semesta ternyata sangat besar sekali. Malaikat Jibril cuman tampak seperti kelereng kecil di antara padang pasir yang luas. Maka ikhwan rahimakumullah, Jibril yang terbuat dari cahaya, kata beliau akan terbakar kalau masuk ke tempat tersebut. Dan yang masuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk Rasul sallallahu alaihi wasallam ke tempat tersebut, enggak terbakar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daging biasa. Tapi jangan dianggap biasa dong. Basyarun, lah kalau basyar, manusia yang tidak sama dengan manusia yang lainnya. Jibril dari cahaya terbakar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang diberikan kekhususan masuk ke tempat tersebut. Enggak pernah ada makhluk siapapun yang masuk kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya mendapatkan kemuliaan yang didapat oleh Nabi Musa alaihissalam, bicara dengan Allah dan sekaligus jumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak didapat oleh siapapun, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan rahimakumullah, Nabi Allah Musa alaihissalam ketika Rasul kembali menanyakan berapa rakaat salatnya yang diberikan oleh Allah, 50 waktu. Nabi Musa mengatakan balik sama Allah, balik kembali sama Allah, minta keringanan. Kembali lagi loh ini, jumpa lagi loh ini, berjumpa dengan Allah yang kedua kalinya. Lalu kembali kepada Nabi Musa. Kata Nabi Musa, terlalu banyak, balik lagi sama Allah. Dalam riwayat disebutkan 9 kali atau 5 kali bolak-balik antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan Nabi Musa. Apa sebabnya? Para ulama mengatakan Nabi Musa dulu minta jumpa sama Allah nggak dapat. Rasulullah SAW dapat. Maka Nabi Musa melihat Rasulullah SAW cahayanya luar biasa setelah jumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka minta Nabi Musa supaya Rasul kembali lagi, dapat lagi cahaya yang berikutnya. Maka Nabi Musa mengambil keberkahan lagi dari cahaya yang didapat oleh Rasulullah SAW. Mereka nggak iri sama sekali satu dengan yang lainnya. Tahu bahwa Rasul yang dapat, nggak mungkin yang lainnya dapat. Maka diperintah untuk kemudian kembali lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan keberkahan-keberkahan yang berikutnya. Maka ikhwan rahimakumullah, seorang manusia yang semacam ini kalau minta apa-apa pasti dikasih sama Allah. Ya kan? Lu kenapa? Sampai sandalnya nggak disuruh lepas sama Allah. Ketika kemudian melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj, sandalnya enggak dilepas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naik ke langit pertama, kedua, ketiga sampai yang ketujuh enggak disuruh lepas. Masuk ke Sidratul Muntaha enggak disuruh lepas. Kenapa? Allah malu mau suruh orang itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk supaya lepas. Ini seperti kita kalau kemudian kedatangan tamu gitu loh. Kalau kita kedatangan tamu, kita lihat tamunya lepas sandal, pakai sandalnya, masuk. Muliakan tamu, nggak pernah kita katakan sama tamu lepas. Ya, Rasul kan tamunya Allah, dipanggil, bukan kemudian minta, tapi dipanggil sama Allah, dijemput oleh Allah dengan kendaraan burak, diantar oleh malaikat Jibril alaihissalam. Sampailah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah malu untuk memerintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya melepas sandalnya. Maka ikhwan rahimakumullah, jadikan kita punya tali hubungan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul itu apa-apa dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala. Minta apa saja dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kok cuman kita mintanya supaya masuk surga lewat syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikasih apapun oleh Allah subhanahu wa ta'ala buat Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Akan kita lihat bagaimana kedudukan dan makamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah. Dengan satu kali sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, suruh kelompok orang yang kemudian ada di neraka untuk diambil dan diberikan syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwana rahimakumullah, inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana ajarannya pada kita, mana sirahnya kepada kita, mana sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Masa ada orang yang kemudian nanti di yaumil qiyamah begitu besar jasanya kepada kita dan akan masuk surga sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian kita hidup di dunia lupakan sunnahnya, nggak mau dengar sunnahnya, nggak mau dengar sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merasa berat apabila kemudian kita membaca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, merasa berat untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan rahimakumullah, ini pertanda hujan telah datang. Maka insya Allah rahmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, rahmat zahir wal batin. Di dalam hati kita diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hujan rahmatnya, hujan karunia-Nya, sehingga tempat ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang hadir dalam majelis ini maupun yang tidak sempat hadir di majelis ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dihubungkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dijadikan insya Allah hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia, hajat ukhrawi. Keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anaknya menjadi anak-anak yang salih salihah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, taat kepada kedua orang tuanya, dan insyaallah dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki zahir wal batin insyaallah dimudahkan oleh Allah, rezeki yang banyak, rezeki yang membawa keberkahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan kita sebagai orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dicintai Allah, dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, di akhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama thnaita 'ala nafsik, falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'i ala ila yaumiddin. Wa lamma nadhama fikru min dhalil usafi Muhammadiyati uquda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an yaj'ala sa'yi fi mazkura wa fi'li fihi mahmuda wa an yaktuba amali fi amali maqbula wajhi fi wajhatil khalisati wa silatil mawsula. Allahumma ya man ilayhi tawajjahul amalu wa udu dhafirah wa ala babi izzati tukhitu rikhalu wa taghsha minhu fuyudatul ghamirah. نتوجه إليك بأسرف وسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحميل رياوتك الشاملة على بالأكبر المحبوب لك المخصوص بصرف الأفكار في كل موطن من مواطن قربي ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وشكر إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين
العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجال الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة ربه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف المقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتربتنا بجميع رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف قرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أمالنا وتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في أرض هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أدماء في رحمتك خاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفين الذكر مذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر وواله وظاهره وأم ببركاته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية دين قيم في جميع الأقطار منصورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة مأنا وسورة واكشف همم كربة المكروبين وإذ دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر مؤتدين والظالمين وابسط عدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على معاندينا من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحسن المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في أعمال بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين